Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Kuisnya nanti malam ya jam Waalaikumsalam 1. warahmatullahi Nanti di LMS aja nanti. Mungkin soalnya sekitar 3 atau 4 soal lah. Dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Nanti silakan aja dicek di LMS-nya. Ya mudah nanti sore udah bisa saya inputkan. Oke, pada pertemuan kelima dari mata kuliah sanitasi berkelanjutan, materi akan saya bahas yaitu tentang prinsip higienis sanitasi makanan dan juga minuman. Ada yang bisa menjelaskan kenapa sih kita perlu mengetahui atau perlu mempelajari tentang higienis sanitasi pada makanan dan juga minuman? Apa sih manfaat dari mempelajari materi ini? Ada yang bisa jawab? Siapa nih yang mau jawab? Apa sih perlunya atau apa sih manfaatnya mempelajari higienis sanitasi makanan dan juga minuman? Romi? Rama? menurut saya kita perlu mempelajari sanitasi makanan dan minuman itu, Bu, karena kan dalam higienis sanitasi ini kita belajar tentang bagaimana kita menjaga kebersihan dari diri kita atau lingkungan. Nah, makanan ini kan bisa saja kalau dia tidak terjaga higienis atau kebersihannya bisa menjadi tempat penularan penyakit. Maka dalam higienis sanitasi di makanan dan minuman ini diperlukan, karena kan kalau makanannya itu terkontaminasi oleh polutan atau patogen, itu kan akan menjadi sumber penyakit juga, Bu. Oke, terima kasih Romi untuk jawabannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Romi tadi sudah sangat tepat ya, bahwa perlunya mempelajari atau perlunya kita mengetahui higienis sanitasi pada makanan juga minuman itu merupakan faktor pendukung untuk menjaga kebersihan, menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia, entah itu usia anak-anak, usia remaja, ataupun usia dewasa, ataupun lanjut usia, agar terhindar dari berbagai macam sumber penyakit, entah itu patogen, entah itu bakteri, entah itu logam berat, dan lain sebagainya. Terutama bakteri, atau bakteri kayak bakteri Salmonella, bakteri E. coli. Nah, hal-hal yang seperti itu harus dihindari atau jangan sampai mengontaminasi pada makanan dan juga minuman. Jadi makanan ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang pastinya diperlukan setiap saat, harus ditangani dengan baik dan benar agar bisa bermanfaat bagi manusia. Jadi secara prinsipnya pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia dalam menaati azas kesehatan, kebersihan, dan keamanan dalam menangani makanan. Jadi proses dari pengolahan makanan itu dimulai dari penerimaan bahan mentah, dari proses pencucian, peracikan, pemasakan, pengangkutan, hingga ke penyajian. Jadi proses pengolahan yang benar pastinya akan menghasilkan makanan yang bersih, yang sehat, yang aman, yang bermanfaat, dan juga tahan lama. Nah, itulah kenapa perlu mempelajari higienitas sanitasi pada makanan dan juga minuman. Jadi pengusaha atau penanggung jawab dari pengelola tempat makanan atau usaha tempat makanan atau minuman merupakan orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan makanan, lalu dia harus menguasai bidang usaha dan ilmu pengolahan makanan sehingga dia mampu memimpin dan juga mengarahkan penjamah makanan untuk dapat bekerja secara sehat dan melaksanakan prinsip HSMM. Nah, apa tuh HSMM?
Prinsip dari higiene sanitasi makanan dan juga minuman, disingkat dengan HSMM. Jadi apa sih higienenya? Nah, higienenya itu merupakan upaya kesehatan dengan cara memelihara dan juga melindungi kebersihan subjeknya, seperti mencuci tangan, mencuci piring, dan lain sebagainya. Dan dari segi sanitasinya, yaitu upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya, seperti menyediakan air bersih, menyediakan tempat sampah, dan lain sebagainya. Nah, higiene sanitasi makanan dan minuman ini dapat dikendalikan atau mengendalikan 4 faktor utama, yaitu yang pertama dari segi tempat atau bangunannya. Apakah sudah memenuhi syarat kesehatan atau tidak, apakah dia bersih, apakah banyak ini ya, atau banyak serang tikus. Nah, itu kan berbahaya, apalagi di tempat-tempat pengelola atau pengelola makanan dan juga minuman. Lalu yang kedua dari segi peralatan, apakah peralatan-peralatan yang digunakan dalam ini ya, dalam mengolah, dalam menyajikan makanan dan minuman itu, apakah peralatan itu bersih dan juga sehat. Yang ketiga dari segi orangnya, orang yang mengolah makanan dan minuman, apakah menjaga kebersihan atau tidak. Dan yang terakhir dari bahan bakunya, yaitu bahan makanan. Apakah bahan makanan itu yang digunakan ada yang berkualitas baik, yang terhindar dari berbagai macam kontaminan. Nah, yang pertama adalah kontaminasi. Nah, kontaminasi ini merupakan masuknya zat asing yang tidak dikehendaki ke dalam makanan. Ini, jadi ada 4 macam kontaminan. Yang pertama pencemaran mikroba seperti bakteri dan jamur. Yang kedua pencemaran fisik seperti rambut yang jatuh, debu, tanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga pencemaran kimia. Misalnya ini lebih ke ini ya, bahan bakunya. Apakah bahan bakunya itu berasal bersumber dari bahan-bahan yang menggunakan pupuk, pestisida, apakah dia mengandung merkuri, cat, arsen, cyanida, dan lain sebagainya. Lalu dari segi pencemaran radioaktif, apakah dia sudah tercemar dengan sinar alfa, gamma, dan lain. Mungkin kalau dari segi radioaktif mungkin bisa terhindari, tapi yang paling utama kontaminan makanan itu biasanya dari pencemaran mikroba, fisik, dan juga kimia. Nah, cara terjadinya pencemaran pada makanan dan minuman itu yang pertama ada secara langsung atau direct contamination. Jadi bahan pencemar itu masuk ke dalam makanan secara langsung, misalnya seperti rambut yang jatuh, zat pewarna kain yang digunakan sebagai ini zat pewarna makanan. Nah, itu merupakan bahan pencemar yang langsung dimasukkan ke dalam makanan. Lalu ada pencemaran yang terjadi secara silang atau cross contamination, yaitu terjadi secara tidak langsung akibat tidak tahu. Contohnya itu adalah makanan matang bersentuhan dengan makanan mentah, atau misalnya menggunakan piring kotor dalam penyajian. Itu merupakan termasuk dari contoh pencemaran silang. Lalu yang ketiga adalah pencemaran ulang atau recontamination, yaitu terjadi pada makanan yang sudah dimasak sempurna. Contohnya itu seperti nasi yang tercemar debu atau lalat karena tidak dilindungi atau tidak ditutup. Jadi masalah-masalah kesehatan itu yang pertama adalah bisa jadi terjadi keracunan. Keracunan ini merupakan timbulnya gejala klinis suatu penyakit atau gangguan kesehatan lainnya akibat mengkonsumsi makanan yang tidak higienis. Jadi aktivitas yang mengkonsumsi makanan yang tidak higienis ini dapat menyebabkan keracunan. Jadi keracunan itu dapat disebabkan oleh yang pertama bahan makanan alami, misalnya bahan makanan itu memang sudah ada jamurnya atau umbium beracun. Yang kedua, infeksi mikroba, contohnya itu seperti disentri, kolera. Yang ketiga, racun atau toksin mikroba seperti aflatoksin. Yang keempat, adanya zat kimia seperti pestisida, merkuri, timah hitam. Yang kelima, adanya alergi, misalnya yang alergi makanan laut. Nah, itu merupakan contoh-contoh atau penyebab terjadinya keracunan pada makanan. Nah, dari segi pengertian keracunan itu adalah sengaja dilakukan untuk tujuan negatif tertentu, misalnya seperti persaingan bisnis, pembunuhan, atau bunuh diri. Jadi kalau keracunan itu kan tidak sengaja ya, tapi kalau peracunan itu berarti tindakan yang disengaja dengan tujuan tertentu. Lalu ada proses pembusukan. Ya, oke.
Nah, kalau pembusukan ini merupakan proses dari dekomposisi makanan, baik dia sebagian atau seluruhnya, menjadi keadaan yang tidak dikehendaki akibat dari pematangan alam, pencemaran, fermentasi, dan lain sebagainya. Jadi pembusukan ini dapat terjadi secara fisika, disebabkan oleh enzim dan juga mikroba cendawan. Nah, secara fisika itu diakibatkan oleh kekurangan air atau dia menjadi layu, atau karena adanya benturan, atau adanya serangga atau ulat. Nah, kalau dari segi enzim itu bisa merusak makanan karena dia terlalu matang. Lalu kalau dari segi mikroba dan cendawan itu dapat merusak komposisi makanan sehingga dia menjadi basi, berubah rasa atau warna. Lalu ada pemalsuan. Nah, pemalsuan ini merupakan upaya perubahan tampilan makanan dengan cara menambah atau mengganti bahan makanan yang disengaja dengan tujuan meningkatkan penampilan makanan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan berdampak buruk bagi konsumen. Nah, contohnya tadi adalah seperti dia memberikan pewarna tekstil atau zat warna kain seperti rhodamin B, sunset yellow, sama Wantex. Lalu ada zat pemanis seperti siklamat, sakarin, ada bahan pengawet atau pengental seperti asam benzoat, asam sitrat. Lalu ada bahan pengganti seperti saus tomat, atau labelnya dengan keterangan yang tidak sesuai dengan isi. Jadi labelnya apa, nanti isinya itu apa, berbeda. Nah, itu termasuk jadi jenis pemalsuan. Nah, jadi makanan itu bisa masuk ke atau bisa sampai ke tubuh manusia itu melalui rantai makanan. Jadi rantai makanan ini merupakan rangkaian perjalanan makanan sejak dari pembibitan, pertumbuhan, produksi bahan pangan, panen, penggudangan, pemasaran, pengolahan, sampai ke penyajian ke konsumen. Setiap titik itu atau setiap alur tadi itu mempunyai potensi untuk terjadinya pencemaran sehingga perlu perhatian khusus. Contohnya agar produk ternak baik, berarti harus memberikan pakan ternak yang baik. Atau kalau dari segi ikan, berarti harus ikannya dibudidaya di daerah perairan yang bebas dari polusi atau pencemaran. Lalu kalau dari segi lajur makanan, tadi ada rantai makanan, ya ini adalah lajur makanan. Nah, lajur makanan ini merupakan perjalanan makanan dalam rangkaian proses pengolahan makanan. Nah, jadi setiap tahap itu ditemukan titik-titik kritis yang harus dikendalikan dengan baik. Nah, titik-titik tersebut contohnya itu yaitu dari penerimaan bahan, dari pencucian bahan, dari perendaman, peracikan, hingga ke penyajian makanan. Prinsip yang pertama yaitu dari segi pemilihan bahan makanan. Nah, jadi bahan makanan itu dapat digolongkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama, bahan makanan mentah atau segar, yaitu makanan yang perlu pengolahan sebelum dihidangkan. Contohnya itu seperti daging, beras, ubi, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah makanan terolah atau pabrikan. Nah, ini merupakan makanan yang sudah dapat langsung dimakan, tapi digunakan untuk proses pengolahan makanan lebih lanjut. Contohnya itu kayak tahu, tempe, kecap, ikan kaleng, kornet, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah makanan siap santap, yaitu makanan yang bisa langsung dimakan. Contohnya itu seperti nasi ramas, soto, bakso, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan ciri-ciri bahan-bahan makanan yang baik. Yang pertama, jenis makanan hewani, contohnya kayak daging ternak. Nah, kalau daging ternak yang baik atau yang sehat, itu berarti dia warnanya itu mengkilat, dagingnya itu mengkilat, cerah, tidak pucat, tidak bau busuk, atau tidak asam. Lalu dia elastis, kalau diregangkan, tidak lengket, tetapi terasa basah. Ini contoh-contoh dari berbagai jenis ternak, ada sapi, ada kambing, kerbau, unggas, ayam buras, hingga ke ayam broiler. Silakan dibaca. Nah, kalau dari ikan segar, nah biasanya yang baik untuk diolah adalah yang warna kulitnya terang, warna cerah, tidak lebam, sisiknya itu masih melekat, matanya melotot dan jernih, dagingnya elastis, insangnya merah segar, tidak ada bau.
Lalu tidak terdapat lendir berlebihan, ikannya tenggelam dalam air. Nah, prioritas dalam memilih ikan segar itu biasanya yang pertama ikan yang dijual dalam keadaan hidup. Itu yang paling baik ya, yang paling prioritas. Nah, tapi kalau tidak ada yang dalam keadaan hidup, berarti kita masuk yang kategori kedua, yaitu ikan segar yang disimpan pada suhu kecil dari 4 derajat Celcius. Yang ketiga, yaitu ikan beku yang telah mengalami proses pembersihan. Dan yang terakhir adalah ikan bersih yang dijual tanpa pendinginan. Nah, jadi ada 4 prioritas. Semakin ke bawah, maka prioritasnya akan semakin menurun. Lalu ada ikan asin atau ikan kering. Nah, biasanya kalau ikan asin atau ikan kering ini cukup kering dan tidak busuk, dagingnya harus utuh dan bersih, bebas dari serangga, bebas dari bahan racun atau pestisida, dan dia tidak dihinggapi lalat atau serangga lainnya. Jadi cara mengolah ikan asin, tinggal dibaca aja ya cara mengolahnya. Bahaya kontaminasi pada ikan. Yang pertama itu adalah Vibrio parahemolyticus pada ikan laut segar. Lalu adanya histamin pada ikan laut yang tidak segar kayak tongkol, udang, tenggiri. Lalu ada bakteri E. coli, yang patogen pada ikan air tawar. Contohnya itu pada ikan-ikan yang ini ya mengkonsumsi tinja. Lalu adanya residu pestisida atau larva serangga atau ulat pada ikan asin. Nah, ini merupakan bahaya-bahaya kontaminasi pada ikan. Lalu telur ini tampak bersih dan kuat, tidak boleh yang pecah, retak, atau bocor. Nah, kenapa sih kita tidak boleh tidak boleh membeli telur yang sudah pecah, retak, atau bocor? Karena sudah terkontaminasi bakteri. Oke, jadi dikhawatirkan kalau kita mengkonsumsi telur yang pecah, retak, atau sudah bocor saat mentahnya ya, kita beli yang mentahnya yang retak gitu kulitnya, khawatirnya itu bakteri salmonellanya itu sudah masuk ke dalam daging telurnya, ke dalam telurnya. Nah, itu makanya tidak boleh atau tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan untuk membeli telur yang dalam keadaan pecah, retak. Lalu ada lapisan zat tepung pada permukaan kulitnya harus kering. Kalau dia dikocok itu tidak kopior, kalau diteropong dia terlihat terang dan bersih. Lalu yang terbaik itu adalah telur yang diambil langsung dari kandangnya tanpa perlakuan tambahan atau tanpa dilap atau dibersihkan karena dapat cepat membusuk. Jadi bahaya kontaminasi pada telur itu yang tadi ya, ada bakteri salmonella kalau pada kulit atau telur yang sudah retak atau pecah. Ada Staphylococcus pada telur yang tercemar tangan yang kotor. Makanya biasanya kalau ingin digunakan, telur itu harus dibersihkan dulu kulitnya agar tidak ada tinja-tinja dari tinja dari atau kotoran dari ayamnya masih menempel di kulit telur. Terus juga supaya bersih, supaya higienis saat kadang kita nggak tahu ya saat kita membuka atau memecahkan kulit telur takutnya ada yang masuk ke dalam telurnya, daging isi telurnya itu. Lalu yang berikutnya adalah susu segar. Nah, susu segar itu ada yang alami. Kalau yang alami itu berarti langsung diambil dari puting susu sapi, kerbau, atau kambing. Dia harus disterilisasi. Dan pencemaran itu biasanya terjadi karena tangan pemerahnya. Tangan pemerahnya tidak higienis. Lalu juga ada infeksi kulit susu atau ada peralatan yang digunakan itu tidak higienis. Nah, itu merupakan sumber-sumber pencemaran pada air susu segar. Lalu yang kedua adalah susu yang dipasteurisasi dan sterilisasi. Nah, pasteurisasi ini merupakan proses pemanasan susu secara berulang pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, fungsinya itu adalah untuk membebaskan susu dari kuman patogen. Tapi dengan pasteurisasi ini susu itu tidak mengalami perubahan baik dari segi gizi, baik dari gizi-gizi yang dikandungnya tidak mengalami perubahan. Lalu dari sterilisasi, kalau sterilisasi itu merupakan pemanasan susu dengan suhu 100 atau lebih, 100 derajat Celcius atau lebih, yang fungsinya itu adalah memusnahkan semua jenis kuman patogen. Nah, kalau disterilisasi, susu itu mengalami perubahan atau denaturasi, yaitu pemecahan dan penggumpalan protein. Nah, sebenarnya paling bagus itu adalah yang pasteurisasi ya, susu dipasteurisasi. Yang alami pun dikhawatirkan bisa jadi terjadi pencemaran. Karena ini ya, kita nggak tahu saat diperah bagaimana, lalu apakah
ternak yang diperah susunya itu apakah mengalami infeksi kulit atau tidak, perawatan digunakan apa steril atau tidak. Nah, ciri-ciri susu yang baik adalah warnanya putih susu dan kental, tidak menggumpal, aromanya khas, tidak asam, tengik atau amis, berat jenisnya lebih dari 1 gram per cm kubik. Lalu kalau dituang di gelas, dia masih menempel di dinding gelas. Kalau dimasak, dia akan membentuk lapisan busa lemak atau foam. Lalu dia harus bebas dari kotoran fisik seperti darah, debu, bulu serangga, dan lain sebagainya. Lalu bahaya kontaminasi pada susu adalah TB pada susu segar, ada Staphylococcus aureus, ada pemalsuan dengan santan. Nah, ini yang merupakan contoh-contoh bahaya kontaminasi pada susu. Nah, tadi merupakan contoh-contoh makanan hewani. Nah, saya masuk lagi pada makanan nabati, contohnya itu adalah buah-buahan. Kalau buah-buahan berarti secara fisik dia harus baik, isinya penuh, kulitnya utuh, tidak rusak atau kotor, isinya masih terbungkus kulit dengan baik, warnanya sesuai dengan bawaan aslinya, dan tidak menimbulkan bau busuk. Lalu tidak ada cairan lain selain getah terhadap lapisan pelindung alaminya. Lalu kalau dari segi sayur-sayuran, nah kalau sayur-sayuran itu dia daun, buah, umbi itu harus dalam keadaan segar, utuh dan tidak layu. Tidak ada bekas gigitan hewan, serangga dan manusia. Lalu bagian buahnya tidak ternoda atau tidak berubah warna. Lalu dia bebas dari tanah dan kotoran lainnya. Kalau biji-bijian itu harus kering, isinya penuh, tidak keriput, warnanya mengkilat, permukaannya baik, tidak ada noda, tidak berlubang. Tidak tercium bau lain selain bau khas biji tersebut, lalu tidak tumbuh kecambah atau tunas kecuali dikehendaki. Lalu biji yang baik itu adalah biji yang tenggelam di dalam air. Nah, bahaya kontaminasi pada sayur, buah, dan biji, itu yang pertama adanya Bacillus cereus pada biji-bijian, adanya pestisida, adanya telur cacing, adanya serangga atau kutu pada biji kering. Lalu ada tepung, ada bumbu kering. Nah, bahaya kontaminasi pada tepung dan juga bumbu kering itu berupa debu dan kotoran, bahan pewarna, lalu juga ada serangga atau kutu, lalu yang terakhir adalah bakteri coliform. Nah, kalau pada sayur berlapis, contohnya seperti bawang, kol, sawi, jagung muda, bunga tebu, nah itu biasanya lapisan luarnya itu harus masih menempel dengan baik atau bersih, dan lapisan dalamnya itu harus masih tertutup. Nah, bahaya kontaminasinya pada sayuran berlapis adalah residu pestisida, E. coli, dan juga cacing akibat dari pemupukan atau pencucian dengan air yang sudah tercemar. Nah, tadi sudah ada makanan hewani, makanan nabati, kita masuk ke tentang makanan fermentasi. Namanya makanan fermentasi berarti makanan yang sudah difermentasi terlebih dahulu, yaitu makanan yang sudah diolah dengan bantuan mikroba, seperti ragi dan juga cendawan. Nah, kalau dari yang nabatinya, contohnya itu seperti tauco, kecap, tempe, oncom, tempoyak, tape. Kalau hewaninya, contohnya kayak terasi, petis, daging asak. Nah, ciri-cirinya yaitu tercium aroma asli makanan fermentasi yang tidak ada perubahan warna, aroma, dan juga rasa, bebas dari cemaran serangga atau hewan lainnya. Lalu dia tidak terdapat noda-noda pertumbuhan benda asing seperti spot-spot berwarna atau jamur gundul pada tempe atau oncom. Nah, bahaya kontaminasinya adalah hampir tidak ada, namanya dia sudah difermentasi ya. Nah, biasanya kalau dia sudah terkontaminasi hanya terjadi perubahan tekstur dan rasa. Jadi kalau dia sudah bukan hanya yang raginya saja yang tumbuh, misalnya fermentasinya itu ada bakteri lain, nah itu menyebabkan perubahan pada tekstur dan juga rasa. Lalu yang berikutnya adalah makanan olahan pabrik. Nah, kalau makanan olahan pabrik adalah makanan yang diolah pabrik dan biasanya dikemas dalam kaleng, botol, dus, bag secara vakum atau biasa. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama dia harus terdaftar di Badan POM dan dia harus ada kode nomornya apakah dia makanan luar atau makanan dalam. Kalau makanan luar berarti dia impor, kalau makanan dalam berarti dia produk dalam negeri. Nah, kemasannya itu harus masih utuh, tidak rusak, tidak bocor dan tidak kembung. Nah, kalau dia minuman, misalnya bentuknya adalah bentuknya minuman dalam botol itu tidak boleh berubah warna, tidak boleh keruh dan tidak ada gumpalan.
Nah, yang jelas belum kadaluarsa. Makanya kalau kita membeli makanan olahan itu harus dicek kadaluarsanya. Jangan sampai membeli atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah kadaluarsa. Dan segel penutupnya harus masih terpasang dengan sangat baik. Dan merek atau labelnya jelas, nama pabrik pembuatnya juga harus jelas. Lalu bahaya kontaminasinya adalah adanya Clostridium botulinum pada makanan protein dalam kaleng, lalu ada logam berat, lalu juga ada kerusakan pada makanan yang kadaluarsa. Itu bentuk-bentuk bahaya kontaminasi pada makanan olahan pabrik. Nah, sumber bahan makanan yang baik itu yaitu yang pertama yaitu dari RPH atau rumah potong hewan yang diawasi oleh pemerintah atau RPH yang resmi. Lalu yang kedua adalah tempat potong lain yang diketahui dan yang diawasi oleh petugas inspektur kehewanan atau peternakan. Yang ketiga adalah TPI, tempat pelelangan ikan yang diawasi instansi perikanan. Lalu pusat penjualan bahan makanan dengan sistem pengaturan suhu yang dikendalikan dengan baik seperti swalayan. Lalu tempat penjualan bahan makanan yang diawasi pemerintah dengan baik. Lalu yang berikutnya adalah industri pengawetan atau distributor bahan makanan yang telah berizin. Lalu perusahaan yang khusus di bidang penjualan bahan mentah dan dikelola dengan persyaratan kesehatan serta diawasi oleh pemerintah. Nah, lokasi dari tempat produksi sayuran, buah, atau ternak seperti daerah pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga kolam ikan. Itu merupakan sumber-sumber dari bahan makanan yang baik untuk diolah ataupun dikonsumsi. Nah, kalau dari tadi pemilihan bahan makanan, lalu di prinsip kedua yaitu penyimpanan bahan makanan. Nah, makanan ini merupakan sekumpulan dari sel-sel organik yang membutuhkan udara untuk proses pernafasan atau oksidasi. Nah, jadi makanan yang baik adalah makanan yang bergizi yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, termasuk atau terutama manusia. Nah, karena makanan itu banyak mengandung senyawa organik, otomatis juga disukai oleh berbagai macam bakteri. Jadi makanan yang tercemar bakteri itu pastinya akan menjadi mudah membusuk atau mudah rusak. Jadi kerusakan makanan itu biasanya disebabkan oleh tercemarnya bakteri, baik secara alami atau karena perlakuan manusia, lalu adanya enzim atau pematangan buah. Ya, maksudnya itu adalah misalnya buahnya itu terlalu matang atau jadi terlalu masak jadinya busuk. Lalu adanya secara mekanis, adanya gesekan, adanya tekanan atau adanya benturan pada bahan-bahan makanan. Lalu sifat dan karakteristik dari bakteri. Nah, kalau dari sifat hidupnya, yang pertama ada siklofil, yaitu bakteri yang tumbuh. Yaitu bakteri yang tumbuh dengan baik pada suhu negatif 15 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, maksimalnya 20 derajat Celcius. Lalu yang kedua, psikotrop, yaitu bakteri yang tumbuh baik pada suhu minus 5 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Lalu ada yang mesofil, yaitu bakteri yang tumbuh baik pada suhu 5 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Lalu ada bakteri yang termofil, yaitu yang tumbuh baik pada suhu 40 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Lalu yang paling tinggi yaitu bakteri yang tergolong pada termotrof, yaitu bakteri yang tumbuh baik pada suhu 15 derajat Celcius sampai 46 derajat Celcius. Nah, kalau yang berdasarkan pada daya tahan terhadap panas, nah ada yang dikategorikan rentan panas, yaitu bakteri yang akan mati pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu yang kedua, tahan panas apabila bakterinya itu mati pada suhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu ada termodurik, yaitu bakteri yang mati pada suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 10-20 menit, atau pada suhu 100 derajat Celcius dalam waktu 10 menit. Nah, inilah kenapa biasanya kalau kita mau merebus bahan makanan atau kita mau memasak air, itu harus pada suhu lebih dari atau suhu mendidih ya, suhu air mendidih. Agar apa? Agar bakteri-bakteri yang ada yang menempel pada makanan ataupun yang ada pada dalam air itu bisa mati pada suhu tersebut.
Jadi selama 10 menit dipanaskan, 10 menit mendidih baru bisa dikonsumsi. Lalu yang ketiga, berdasarkan dari faktor lingkungan hidupnya, biasanya kalau bakteri patogen itu umumnya itu hidup pada pH 6-8, yaitu pH netral ya. Kadar airnya atau available waternya, proporsi kandungan airnya bebas dalam makanan terhadap jumlah total air. Jadi air bebas ini digunakan oleh mikroba. Jadi AW dari bakteri itu adalah 0,91. Kalau AW pada jamur ada 0,87 sampai 0,91. Nah, suhu lingkungan pada bakteri patogen itu sama dengan suhu pada manusia, yaitu 37 derajat Celcius. Kandungan nutrisinya, jadi makanan-makanan jadi bahan-bahan makanan yang mengandung protein dan air bebas itu biasanya akan mudah rusak. Karena itu tadi ya, karena dia bakteri itu suka hidup pada itu ya, suka pada bahan-bahan makanan yang mengandung protein dan juga yang banyak air bebasnya. Lalu kelembaban relatif, RH-nya itu pada bakteri itu biasanya hidup pada RH lebih dari 70%. Lalu adanya zat inhibitor. Nah, adanya zat inhibitor ini merupakan salah satu zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Lalu yang keempat adalah berdasarkan kebutuhan oksigen. Jadi kalau berdasarkan kebutuhan oksigen terbagi atas dua, yaitu aerob dan anaerob. Kalau aerob berarti butuh oksigen, sedangkan anaerob berarti bisa hidup tanpa oksigen. Lalu yang kelima, berdasarkan pertumbuhannya ada 3 fase, ada logaritmik fase, ada stationary fase, ada lag fase. Kalau logaritmik berarti cocok pada bakteri yang tumbuh cepat dengan cara membelah diri. Lalu kalau stationary fase itu lebih bakteri yang dapat, yaitu pada suhu dingin bakteri itu dapat berhenti tumbuh tetapi dia tidak mati sehingga jumlahnya konstan. Lalu kalau lag fase itu suasana yang tidak cocok atau kurang makan sehingga pertumbuhan bakteri itu terhambat dan banyak yang mati sehingga jumlah dari bakterinya dapat menurun. Jadi kalau logaritmik ini lebih dapat ini ya, kalau logaritmik fase itu berarti jumlah perkembangan atau jumlah dari bakterinya bisa sangat meningkat. Kalau stationary jumlahnya itu konstan. Kalau lag fase itu dia dapat menurunkan jumlah bakterinya. Nah, cara penyimpanan makanan itu ada 4 cara. Yang pertama cooling, yaitu disimpan pada suhu yang sejuk, yaitu 10 sampai 15 derajat Celcius. Lalu yang kedua adalah chilling, yaitu dengan menyimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Nah, biasanya ini yang disimpan pada suhu tersebut adalah bahan makanan yang berprotein yang akan segera diolah. Lalu ada freezing, yaitu disimpan pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Nah, ini bisa digunakan pada bahan berprotein yang mudah rusak pada jangka waktu 24 jam. Lalu yang keempat adalah frozen, yaitu penyimpanan beku dengan suhu rendah dari 0 derajat Celcius, di mana bahan berprotein itu mudah rusak untuk jangka waktu lebih dari 24 jam. Nah, kalau dihubungkan hubungan antara waktu dengan suhu, jadi waktu itu merupakan lamanya makanan disimpan. Jadi semakin lama disimpan, risiko kerusakannya akan makin besar. Jadi makanya makanan itu biasanya disimpan sesingkat mungkin, bahannya harus segera diolah dan segera dikonsumsi. Nah, kalau suhu semakin rendah suhunya, maka akan semakin lama bakterinya akan tumbuh, sehingga makanannya makin tahan lama. Jadi produksi dari toksin itu dapat diproduksi bakteri untuk mempertahankan tubuh. Jadi jumlahnya itu meningkat sejalan dengan jumlah bakterinya. Makanya harus dibuat suasana ruang penyimpanan itu tidak nyaman untuk pertumbuhan bakteri. Seperti ini ya, penyimpanan terpisah untuk mencegah kontaminasi silang. Lalu bahan makanannya harus tertata rapi di rak dengan sirkulasi yang baik.
Lalu pintunya tidak boleh sering dibuka karena dapat meningkatkan suhu. Lalu ada administrasi penyimpanan. Nah, administrasi penyimpanan ini merupakan ya pencatatan administrasi bahan-bahan atau bahan-bahan makanan atau pasokan-pasokan dari bahan makanan yang masuk ke dalam ini ya, ke dalam tempat penyimpanan. Jadi harus ada ini ya, harus ada stoknya berapa, tanggal kadaluarsanya berapa, tanggal belinya kapan, tanggal kadaluarsanya kapan. Jadi itu tuh fungsinya itu adalah agar bisa diketahui kapan sih batas maksimal boleh digunakan bahan makanan tersebut, kapan harus di-restock ulang, sehingga jangan sampai ada terjadi kontaminasi pada bahan makanannya, jangan sampai kehabisan stok. Nah, itulah fungsi dari melakukan administrasi penyimpanan bahan makanan. Nah, jadi biasanya ada petugas khusus yang bertugas untuk mengambil dan menyimpan barang untuk memantau keamanan makanan. Lalu kita masuk pada prinsip yang ketiga, yaitu pengolahan makanan. Nah, jadi namanya mengolah makanan berarti kita mengubah bentuk dari bahan yang mentah menjadi makanan yang sudah siap santap atau siap disajikan. Nah, jadi dalam mengolah makanan itu harus mengikuti kaidah cara produksi makanan yang baik atau CPMB atau Good Manufacturing Practice atau GMP. Jadi yang pertama, dari segi persiapan tempat pengolahan atau dapurnya itu harus memenuhi standar dan persyaratan higienis sanitasi, yaitu ventilasinya harus cukup baik, lantai, dinding, dan ruangannya harus bersih dan terpelihara, meja percikannya harus bersih, tungkunya harus dilengkapi dengan alat penangkap asap atau ini ya, exhaust. Lalu ruangannya harus bebas dari lalat dan juga tikus. Yang kedua, persiapan rancangan menu. Nah, jadi menyusun menu itu membutuhkan data tentang jumlah dan jenis makanan, sehingga pencatatan gudang sangat dibutuhkan. Jadi faktor yang perlu diperhatikan adalah pemesanan dari konsumen, ketersediaan bahan, jenis dan jumlah, keragaman variasi dari setiap menu, proses pengolahan, dan juga yang terakhir adalah tenaga ahli dari menu terkait untuk pengujian rasa. Lalu yang ketiga adalah peralatan masak. Nah, jadi dari segi bahan dia tidak boleh melepaskan zat beracun pada makanan atau tidak melampaui ambang batas. Ini merupakan batas atau kadar dari berbagai macam logam berat seperti tembaga. Kalau dia sudah melebihi kadar baku mutu, yaitu lebih dari 1 mg per liter, itu akan menyebabkan kerusakan pada hati. Kalau kadmium lebih dari 0,01 itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal, tulang, dan gigi. Lalu arsenik kalau lebih dari 0,05 mg per liter itu bisa menyebabkan kerusakan ampun